Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا خطايا واسع الكرم يا الخلق لمن أدرج سوى بعيد ولا العجز ولا يليق الرسول الله اليوم إذ البريء تجلى باسم منتظر يا رب فإن للجرد الدنيا والطاقة ومن الله العلم واللوح والقلم يا رب يا رب إنما بارع بالغفران كاللبن يا رب هو الذي أخرجت الشفاعة لكل يوم من الأول مختلف يا رب يا معين يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي وخير لنا وبرام المؤمنين يا الله يا سلام مسلمين مسلمين ولهم اعتصام عليهم ملبين وسلام الله دواما نبلغ على النبي وعلى آله وصحبه والتابعين سلمنا والمسلمين للنبي وخير الأنام والكرام المؤمنين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بنية القبول وتمام كل سنة
يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا طمع الإخلاص واليقين إلى أرحم الشيخ في هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاه من الرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم يخمس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعلنا به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه. ثم يخمس بقيها. Kemudian di antara harta ghanimah itu setelah dibagikan masing-masing lalu dibagi lagi, dibagi 5. Jadi setelah dibagikan masing-masing ini dikasih terutama orang yang membunuhnya masing-masing dapat jatahnya. Setelah itu dikumpulkan sisanya dibagi 5. Fa'arba'atu akhmasiha, maka dari dibagi 5 itu 4/5-nya
walau aqaran, meskipun bentuknya perabot rumah, liman hadaral waqa'ata, untuk orang yang hadir dalam peperangan. Jadi kalau orang yang hadir dalam peperangan, Muhammad, bawa pulang, bawa pulang. Liman hadaral waqa'ata, bagi orang yang hadir di dalam peperangan. Jadi dibagi 5, 4/5 itu diberikan kepada orang yang hadir dalam peperangan. Wa illam yuqatil, meskipun dia tidak ikut campur dalam berperang. Jadi meskipun dia ini dia penanganannya dari segi medis, dia kesehatan, tapi dia nggak berperang, itu dapat jatahnya. Yang berperang ataupun yang tidak berperang, yang penting dia hadir di tempat peperangan, maka dia dapat bagian dari 4/5 itu. Fama ahadun aula bihi min ahadin, maka tidak ada seseorang yang lebih utama dengannya dari seseorang yang lain. Jadi hanya dia yang berhak. La liman lahiqahum ba'dan qidaiha, tidak berhak orang yang menyusul setelah selesai. Perang udah selesai, dia baru nyampe. Lu kemana aja, perang udah kelar baru nyampe. Tuh, ya. Nih orang-orang udah ada yang kebunuh, ada yang luka, ente baru nyampe. Ngapain aja, ketiduran gua. Ketiduran. Oh, maklum nganten baru ketiduran. Gitu, ya. Nah, itu kalau nyusul setelah selesai perang itu nggak dapat. Ya. Wah, sini pada dapat jatah bagian. Iya, ente nggak dapat, ente datangnya telat. Tuh. Walau qabla jam'il mali, meskipun belum dikumpulin hartanya, harta belum dikumpulin. Pas dia datang baru mau dikumpulin, coba hartanya kumpulin, bagi-bagiin, nih. Dia nuntut, kok saya kagak, lah ente datangnya telat. Iya, kerja kagak minta, gitu ya. Nah, jadi nggak dapat. Wala liman mata fi asna'il qitali qabla al-hiyazati 'alal mazhabi. Dan tidak pula orang yang mati di tengah-tengah perperangan sebelum mendapatkan mereka menurut satu mazhab. Perang belum selesai. Ya, perang belum selesai. Lalu dia mati di dalam peperangan. Tuh ya. Qoblal hiyazati, sebelum mendapatkan, itu juga tidak dapat bagian. Ya. Karena dia mati di tengah-tengah perperangan, belum selesai. Ya, jadi kalau dia mati setelah peperangan, belum dibagiin, itu dapat. Ya. Kedua, kalau dia mati di tengah-tengah perperangan setelah mendapatkan sesuatu, jadi jatahnya udah dibagi-bagiin. Nah, itu tengah-tengah peperangan, itu dapat. Wa arba'atu akhmasil fai'i, ini agak sedikit menyimpang ya. Tadinya masalah ghanimah. Sekarang, 4/5 harta fai, harta
yang didapat dari orang kafir secara damai. Nggak ada peperangan, itu harta pai. Kalau dalam peperangan itu namanya harta ghanimah. Ya. Jadi orang kafir, zimmi, bayar pajak, bayar upeti, itu namanya harta pai. Harta pai ini 4/5 diberikan kepada mursadina lil jihad. Orang-orang yang akan dipersiapkan untuk berjihad. Mereka tentara-tentara yang akan diangkat, yang akan dimasukkan dalam kelompok jihad, itu dapat jatah dari harta fai. Jadi ketika orang kafir zimmi ditarikin, mau perang nih, dibagiin nih. Itu 4/5 dari harta fai buat orang-orang yang berjihad. Kalau cara kita, tentara ada tentara yang digaji. Ini orang-orang yang disediakan namanya sudah tercatat. Dapat. Wa khumusuhuma yukhammasu. Dan 1/5-nya dibagi 5. Ya. Nah, tadi kan 4/5 harta ghanimah, ya. Kemudian 4/5 harta pai. 4/5 harta ghanimah diberikan kepada orang yang hadir dalam peperangan. 4/5 harta pai diberikan buat orang-orang yang dipersiapkan untuk berjihad. Nah, 1/5-nya baik harta pai ataupun harta ghanimah yukhammasu dibagi 5 lagi. 1/5 dibagi 5 lagi. Ya. Kalau cara kita, kalau umpamanya diuangin, dapat harta ghanimah dapat 5 miliar. Harta pai dapat 5 miliar. Nah, berarti 4/5 buat orang yang hadir dalam peperangan. Berarti 4 miliar buat orang yang hadir peperangan. Harta pai juga 4 miliar dijatakan buat orang yang disediakan buat untuk berperang, berjihad. Nah, 1/5-nya 1 miliar itu dibagi-bagi. Sahmun lil masalihi, satu bagian untuk segala kemaslahatan dalam Islam, yang maslahat buat Islam. Kasati sagrin, untuk menutup pagar betis, menutup pagar betis, jadi menutup lubang yang di perbatasan supaya musuh tidak masuk, tutup. Wa imarati hisnin, membangun benteng. Wa masjidin, buat masjid. Wa arzakil qurati, buat gaji para qadi hakim. Para hakim gaji dari situ tuh. Jadi 1/5 sama 1/5 harta pai, 1/5 harta ghanimah tuh buat bagi-bagi tuh. Ya. Wa mustaghirina bi ulumi syar'i wa alatiha, orang-orang yang sibuk dengan ilmu syara dan ilmu alat. Tuh. Para thalibin ilm, para orang-orang yang nuntut ilmu dapat jatah juga. Ya. Orang yang belajar ilmu syara, ilmu fikih, ilmu tauhid, itu dapat jatah. Pengen ngaji, ya, belum punya kitab, lapor. Gitu, saya mau ngaji nih, gitu, belajar, belum punya kitabnya. Nah, berapa kitabnya? Ya, kitabnya paling 300.000, umpamanya. Udah, dapat jatah. Nih, tuh ya. Atau belajar ilmu alatnya, ilmu nahwunya. Ya, belum beli modul nih. belum punya modul sama kitab Bahjatul Wasailnya buat latihan, sama kuota ada. Buat ngisi kuotanya nih, karena
belajarnya pakai online terus nih. Nah, itu minta jatah upah buat belajar tuh, dapat jatah dari situ, ya. Nah, itu kalau di pemerintahan Islam. Kalau di negara kita mah nggak ada. Walau muktadiina, meskipun para pemula, orang yang masih baru memulai belajar, dapat juga. Wa hafzil Qur'ani, menghafal Quran, para penghafal Quran dapat jatah. Udah, kamu ngapal Quran aja, nggak usah kerja udah. Urusannya ntar masalah rezeki dari ini ditanggung sama negara. Wow, cakep. Ya, negara nanggung bagi penghafal Quran. Kalau kamu kerja juga nanti hafalan Quran kamu hilang. Udah, kamu fokus hafal Quran, kalau sudah hafal jadi imam rawatib ya di Masjid Nurul Aliyah. Nah, itu ya. Jadi imam rawatib, nah, hafiz Quran, ya, imamnya hafiz Quran. Oh, dapat jatah tuh imam, ya. Walaupun cuma ngapal kuliah kulhu, penting ngapal. Wal a'immati, nah tuh, dan imam-imam masjid dapat juga tuh jatahnya imam masjid, ya. Kalau di sini kan dari basis dapat. Wal muazzinin, para muazin, tukang azan. Ya, bukan tukang azan cabutan ya, bukan. Kalau tukang azan cabutan siapa yang belum azan, dia langsung azan. Ini tukang azan yang memang sudah rutin. Tuh ya, tukang azan yang rutin. Yang asal maghrib dia terus azan. Asal isya dia terus azan. Nah itu tuh. Yang begitu tuh dapat jatah. Orang yang buat nyiapin orang meninggal dapat. Ya. Wa yu'ta haula'i ma'al ghina ma ra'ahul imamu. Diberikan mereka itu serta kayanya apa yang dilihat oleh imam. Jadi walaupun dia kaya, karena mereka itu punya nama daftar mustahik, nah dapat itu. Wa yajibu taqdimul ahami mimma zukira. Wajib mendahulukan yang terlebih penting. Andai kata ada yang mau diberikan dulu, nah, siapa nih? Andai kata banyak nih yang pada minta. Tuh, saya juga butuh nih, saya juga butuh. Nah, mana yang lebih penting? Yang lebih banyak maslahatnya siapa nih? Apakah tukang haji ataukah para hakim? Nah, dilihat kebutuhannya. Wa ahammuhuma al-awwalu. Yang paling penting adalah yang pertama. Ya, yang paling penting itu yang pertama. Apa tuh? Buat pagar betis. Buat membatasi pintu masuk di wilayah. Kenapa? Karena musuh akan mudah masuk kalau tidak dijaga. Kalau cara kita di sini bandara. Bandara itu musuh dari luar, nah, pasti akan lewat bandara. Ya. Ataupun laut. Nah, itu pasti akan situ. Nah, itu tuh yang perlu diperhatikan. Walau muni'a haula'i huquqahum walau muni'a haula'i huququhum min baitil mali wa uti ahadu minhu syai'an jaza laul akhdhu.
malam yazid ala kifayati al mu'tamadi. Seandainya mereka itu semua tadi tidak mendapatkan haknya dari baitul mal. Harusnya dia dapat dari baitul mal, tapi nggak dikasih. Bisa u'tiya ahadum, salah satu di antara mereka diberikan ya dari dana ghanimah ataupun fai tersebut. Jaza laul akhdhu, bolehlah ia mengambil. Malam yazid ala kifayati, selagi tidak melebihi dari kecukupannya. Kalau belum cukup silakan ambil, tapi kalau sudah cukup nggak perlu. Ya. Jadi tuh dibagi 1/5 untuk kemaslahatan muslimin. Yang kedua, sahmun lil hashimihi wal muttalibi. Satu bagian buat keturunan Nabi, Bani Hashim, Bani Muttalib. Keturunan Nabi kalau dari zakat nggak boleh, tapi kalau dari harta ghanimah, harta fai boleh. Harta fai boleh. Li zakari minhuma mislu hazil unsain. Perbandingannya laki ada yang perempuan 2:1. Kalau laki kebanyakan, perempuan dikitan. Walau agniya'a, meskipun orang-orang kaya, keturunan Nabi orang-orang kaya dapat. Wasahmun lil fuqara'i al yatama, satu bagian lagi buat orang fakir, anak-anak yatim. Tuh, ya. Buat maslahat orang muslim, kedua keturunan Nabi, ketiga orang-orang fakir, anak-anak yatim. Keempat, wasahmun lil masakin, satu bagian buat orang-orang miskin. Orang miskin dapat. Kita sudah pelajari perbedaan fakir dan miskin, ya, lebih kurang fakir daripada miskin. Miskin rada banyakan dikit, ya. Wasahmun li ibnis sabil al fakir, satu bagian buat ibnu sabil yang fakir. Ya, ibnu sabil orang yang lagi dalam perjalanan. Atau 5. Jadi 1/5 dari harta ghanimah, 1/5 dari harta fai dibagi 5 buat maslahat orang muslim, buat keturunan Nabi, buat orang fakir, buat orang miskin, dan buat ibnu sabil, dibagi 5 itu. Wa yajibu ta'mimul asnafil arba'ati bil ata'i hadirihim wa ghaibihim anil mahalli. Wajib meratakan macam-macam yang 4 dengan pemberiannya, baik yang hadir maupun yang gaib dari tempatnya. Itu pemberiannya, ya, wajib merata. Siapa itu? Itu Bani Hashim, Muttalib, Fuqara, Masakin. Selain yang maslahat. Kalau yang maslahat tergantung kebutuhan. Tapi kalau buat Bani keturunan Nabi, orang fakir, orang miskin, ibnu sabil itu sama. Diberikan secara rata. Mau dia ada atau enggak, sama juga. Na'am yajuzu tafawutu baina ahadis sinfi ghaira zawil qurba. Ya. Tapi boleh berbeda di antara salah satu dari macam selain zawil qurba. Ya, tadi kan dikatakan wajib rata di antara macam-macam yang 4. Tapi dikatakan boleh beda kalau satu-satu dari macam tersebut. Orang fakirnya ada 10.
Kalau ini boleh beda. Yang satu 10.000, yang satu 15.000 atau beda. Tapi kalau atas nama asnaf yang 4 sama. Kalau dia jatahnya dapat 100 juta, maka yang ini 100 juta. Nanti pembagiannya macam-macam bagian itu lihat nggak harus sama, tergantung kebutuhan di situ. Ya. La bainal asnafi, yang tidak boleh beda kalau di antara asnaf. Itu yang nggak boleh beda tuh. Orang fakir, keturunan Nabi, orang miskin itu nggak boleh beda. Walau qala al-hasilu bihaitsu law amma lam yasudda masaddan khussa bil ahwaju. Andai kata sedikit penghasilannya, di mana kalau diratakan tidak bisa menutup, maka diberikan yang lebih butuh. Andai kata dapatnya sedikit, ini kalau dibagi rata nggak cukup nih. Diberikan yang terlebih butuh di antara 4 tersebut. Kerabat Nabi, fakir, miskin, ibnu sabil, mana yang terbutuh? Wala ya'ummu, dan tidak rata, enggak masalah. Lid darurah, karena darurat. Walau fuqida ba'duhum wuzzi'a samu al-baqin. Andai kata sebagai mereka ada yang hilang, maka dibagikan haknya. Ya, tetap dibagikan. Sahmu al-baqin, atas sisanya. Wa yajuzu indal a'immati salasati sarfu jami' khumusil fai'i ilal masalih. Menurut imam yang 3, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, menyatakan boleh memberikan seluruh 1/5 harta pai kepada maslahat. Ya, kalau imam yang 3 boleh harta pai 1/5-nya diberikan kepada maslahat aja. Enggak usah diberikan kepada keturunan Nabi, orang fakir tuh enggak. Tapi kalau Imam Syafi'i boleh, kalau imam yang 3 enggak boleh. Itu boleh saja. Wala yasihu syartu imami, dan tidak sah pensyaratan imam. Imam menyaratkan begini gini atau enggak sah. Man akhadha syai'an fahuwa lahu. Siapa yang mengambil ini maka dia akan mendapat bagian. Enggak. Kalau memang sudah ada haknya, maka tetap diberikan. Jadi imam kalau ngasih syarat enggak berlaku. Wa fi qaulin yasihu, menurut satu qaul mengatakan sah. Wa alaihal a'immatu salasatu, dan itu berdasarkan imam-imam yang 3. Abu Hanifah, Maliki, Hambali. Wa inda Abi Hanifah wa Malikin yajuzu lil imami an yafdula ba'dhan. Kalau menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, boleh bagi imam melebihi sebagian yang lain. Ya. Jadi kalau pembagian harta dari fai itu kan harus diberikan kepada 5. Ya. Nah, dalam pembagian ini, andai kata imam memberikan syarat kalau kamu melakukan ini dapat ini, itu enggak sah, walaupun dalam satu qaul menyatakan sah. Ya. Maka dalam hal ini boleh saja kalau menurut qaul pendapat imam melebihkan yang lain. Ini kasih sekian, ini kasih sekian, itu boleh. Far'un, law hasala li ahadin minal ghanimina syai'un mimma ghanimu qabla takhmisi wal qismati syar'iyyati la yajuzu tasarrufu fihi. Seandainya para ghanimah mendapatkan sesuatu yang telah mereka rampas sebelum dibagi 5 dan dibagikan secara syar'i, tidak boleh
menggunakannya. Ya. Jadi para ghanimin, orang-orang yang merampas harta perang yang sudah mereka dapati itu sebelum dibagi 5 itu tidak boleh digunakan dulu. Jadi kalau mereka sudah dapat itu jangan digunakan dulu sebelum dikumpulkan. Li'anau mushtarakun bainahum wa bain ahli khumusi. Karena masih gabung di antara mereka dan ahli khumus. Ya. Jadi sesuatu harta yang masih bisa digunakan, yang ada hak orang lain, itu nggak boleh digunakan dahulu sebelum diputuskan. Sama, kita kalau umpamanya join sama orang, itu harta itu nggak boleh kita gunakan secara pribadi. Ya, nggak boleh. Jadi, ngambil pakai duit dari situ. Padahal itu harta digunakan harta join itu nggak boleh. Ya, karena masih ada sekutu dengan yang lain. Harus dapat izin dulu dengan yang lain. Izin, ini saya mau pakai duit ini nih buat belanja ini nih. Kalau mereka ngizinin silakan. Kalau enggak boleh. Wasyariku la yajuzu lahu tasarrufu fil mustaraki bighairi izni syariki. Orang yang join tidak boleh menggunakan pada barang yang diandilkan tanpa izin teman joinnya. Jadi kalau harta yang masih berkumpul dengan yang lain nggak boleh digunakan ya, pada barang tersebut tanpa seizin sekutunya. Ya. Harta ghanimah itu masih hak yang lain, jangan dimiliki secara pribadi. Ya. Kita join dalam bisnis, nggak boleh menggunakan uang yang dijoin itu buat kepentingan pribadi. Umpamanya naruh uang 10 juta, dia 5 juta, ini 5 juta, dah. Nah itu uangnya udah buat beli apa nih? Buat jualan. Nah itu udah, keuntungannya terpisah. Jangan digunakan secara pribadi. Gitu ya, umpamanya HP-nya mati nih, duit ada. Pengen beli HP pakai duit ini. Ya kan penting. Nah, itu nggak boleh. Karena HP itu kepentingan pribadi. Jadi harus nyebut izin dulu. Kalau diizinin, ini saya pakai ya buat beli HP ini. Nah, kalau mereka yang lain, teman adik yang ngizinin, ya silakan. Jadi nggak boleh langsung pakai. Apalagi sampai dihabisin. Udah dosa besar itu. Ya. Wa yusannu sadaqatu tatawu'in, dan sunnah sedekah sunnah. Disunahkan kita melakukan sedekah sunnah. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib zakat, sedekah sunnah ya sedekah yang biasa. Di ayatin karena ada ayat man zallazi yuqridullaha qardan hasana, siapa orang yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, ya, fa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim, maka Allah akan balasnya. Jadi Allah menyuruh hambanya untuk bersedekah tidak langsung telak Allah katakan sedekah, enggak. Tapi Allah menyuruhnya dengan cara minjem. Allah minjem. Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah, maka akan Allah ganti. Kenapa? Karena pada prinsipnya manusia itu ada bakhilnya. Kalau kagak ada imbalan, kagak bakalan. Itu manusia prinsipnya. Ya.
Nah, makanya kata-kata itu Allah terapkan. Ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Ayo, siapa yang mau minjemkan ke Allah, Allah bakal ganti. Jadi artinya kalau ente sodako pasti diganti. Enggak hilang begitu. Beda kalau kita punya duit 100.000, 50.000 buat beli nasi. Nah, ya. Itu 50.000 buat beli nasi, udah nggak ada gantian lagi, habis begitu. Tapi kalau 50.000 buat sodako, Allah yang ganti nanti. Allah ganti. Ya, sodako. Wah, bener ya diganti sama Allah. Kita kalau nyumbang, ya, sodako di masjid ini, nanti bakal diganti. Iya, diganti sama Allah. Gitu. Kapan digantinya? Gitu ya. Ditinggal maunya. Pokoknya kalau ente mau minjemin Allah untuk disodakokan, Allah bakal ganti. Kapan mau digantinya? Itu serah. Maunya kontan atau inden. Kalau maunya kontan di dunia, tapi di akhirat enggak. Tapi kalau maunya inden, nanti di akhirat. Kalau di dunia dikasih habis lagi. Tapi kalau di akhirat itu lebih mahal nilainya dibandingkan di dunia. Kita biasanya kan maunya balasan yang mahal, yang banyak. Nah, itu nanti di akhirat. Kalau Allah kasih balasan dunia, ya dikit. Kita nyumbang 50.000, ngarepin balasan di dunia. Ya Allah berikan hamba supaya hamba bisa dapat itu. Dikit nanti. Rugi. Tuh, rugi nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena niatnya sodakoh biar dapat kepentingan duniawi. Itu. Jadi kalau mau sodako jangan ngarepin untuk mendapatkan kepentingan dunia. Jangan. Lillah, karena Allah. Dah. Itu nanti di akhirat baru bakal dapat lebih banyak. Selama-lamanya. Di dunia, kalau di dunia itu bonus. Bonusnya nih Allah kasih. Jadi jatahnya nanti di akhirat. Ya, jadi gitu tuh. Kalau sedekah Allah anggap itu adalah pinjaman. Jadi kalau ini pinjaman udah pasti dapat gantian. Nggak usah khawatir nggak diganti, pasti diganti. Kita sedekah keluar duit 1 juta. Nih, setiap infak Jumat ya, setiap infak Jumat kita keluarin. Tuh ya, kasih. Tuh. Ya, jangan sampai kalah. Ya, untuk rokok kalau kita perhitungkan aja tuh ya. Rokok Ardat paling mahal. Ya. Nah, Jarum Super berapa ya? Itu habis apa sehari apa 2 hari. Kalau 2 hari sekali habis, Jigo 25. Ya. 25. Kalau umpamanya seminggu habis 4, udah cepet, seminggu cepet. Ya, sebulan 400. Itu habis begitu aja. Giliran infak amal. Ya, goceng aja.
Ya. Ente infak amal goceng itu yang diganti. Kalau ente habisin 400.000 sebulan, itu nggak dapat apa-apa. Ya mendingan gantiannya gede daripada nggak dapat apa-apa. Tuh, ya. Walil ahadisil kasirati syahirah. Dan juga banyak hadis-hadis yang masyhur mengenai anjuran-anjuran bersedekah. Banyak hadisnya. Ya, di mana kita dianjurkan untuk bersedekah. Nah, nah, nah. Jadi contoh hadis Nabi, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu dapat meredam ya, kesalahan dan dosa-dosa sebagaimana air dapat memadamkan api neraka api. Nah, itu contohnya. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah api neraka meskipun dengan cara sebelah biji korma. Jadi jagain diri kita dari terjerumus dengan api neraka. Walaupun caranya cuma sedekah separuh biji korma. Itu sudah menjadi nilai buat tameng diri kita dari api neraka. Fa'ilam tajidu, kalau kamu tidak dapatin juga, Pak bi kalimatin thayyibah. Dengan ucapan-ucapan yang baik. Nah, itu. Yang ngajak orang berbuat baik. Nah, itu. Sudah dihitung sedekah. Ya. Itu contoh hadis anjuran untuk bersedekah. Qad tajibu ka'an yajida wallahu a'lam bissawab. Jangan syukur ya, wa amma syukur.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma syukru fahuwa minal maqamati syarifati wal manazilir rafi'ati. Adapun syukur maka itu merupakan makam atau kedudukan yang mulia dan derajat yang tinggi. Kalau kita bisa jadi orang yang bersyukur, itu kita akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah dan derajat yang tinggi. Ya. Qala Allah Ta'ala washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah berfirman, bersyukurlah akan nikmat Allah jikalau kamu menyembah kepadanya. Kalau kita mengabdi, merasa abdi Allah, ya, hamba Allah, maka syukurlah nikmat yang sudah Allah berikan. Wa qala ta'ala kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Allah berfirman, makanlah dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah. Ya. Allah sudah menyediakan rezeki buat hambanya masing-masing. Ketika Allah sudah menyediakan, kulu, makan tuh rezeki. Ya. Makan tuh rezeki. Kalau sudah makan, washkurulah. Bersyukur dong. Jangan udah makan, nggak ada syukur sama sekali. Tuh. Ya. Wa qala ta'ala ya'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Allah berfirman, berbuatlah wahai keluarga Daud dengan bersyukur. Lakukanlah sesuatu dengan rasa syukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara hambaku yang bersyukur, kata Allah. Sedikit, kata Allah. Orang yang benar-benar bersyukur sedikit. Kadang tidak bersyukur. Nikmat sudah Allah sediain banyak, tapi belum dicatat sebagai orang yang bersyukur. Nanti kita lihat apa sih syukur itu. Wa qala ta'ala wa sanajzi syakirin. Allah berfirman, kelak kami akan balas orang-orang yang bersyukur. Allah akan balas orang yang bersyukur. Jadi kalau orang yang bersyukur pasti bakal dibalas. Tapi orang yang tidak bersyukur nggak akan bisa mendapatkan balasan yang baik. Intinya kata syukur berkaitan dengan nikmat. Ya. Syukur itu kaitannya dengan nikmat. Nikmat itu banyak. Bisa berupa rezeki. Rezeki itu banyak lagi bagiannya. Ya. Nikmat itu, ya, ada nikmat Islam, ada nikmat iman, ada nikmat taufik, ya, ada nikmat rezeki. Rezeki itu macam-macam. Ada berupa ilmu, ada berupa harta, berupa anak, berupa sehat, itu rezeki. Jadi jangan dianggap bahwa rezeki itu sifatnya pulus. Ya. Dari pagi sampai sore saya belum dapat rezeki ini. Belum dapat rezeki. Kan makan enggak? Makan gue sih. Ente kalau udah makan namanya dapat rezeki. Jadi jangan dipikir rezeki itu duit. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man u'tiya fasyakara wa butuliya fasabara wa zulima faghfara wa zalama fastaghfara. Summa sakata alaihi salatu wassalam faqalu ma lahu ya Rasulullah qala ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Rasul mengatakan siapa yang diberi nikmat lalu dia bersyukur. Yang diuji dia bersabar. Yang disakiti dia maafin.
yang telah berbuat zalim, dia mohon ampun. Summa sakata alaihi salatu wasallam, lalu Nabi berdiam sejenak. Sahabat bertanya, "Mandahu ya Rasulullah? Apa yang didapat tuh mereka ya Rasul? Kalau dapat nikmat bersyukur, diuji dia sabar, dizalimin dia maafin, dia berbuat zalim dia mohon ampun. Bagiannya apa tuh Rasul?" Kata Nabi, "Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan perlindungan dan hidayah dari Allah. Jadi kalau kita pengen dapetin perlindungan, 4. Perlindungan apa aja 4. Ya. Biasanya kita suka ada yang namanya asuransi. Punya mobil diasuransiin. Biar apa? Perlindungan mobil ini supaya kalau hilang ada gantinya. Asuransi kesehatan, asuransi jiwa, BPJS. Nah, itu. Ya. Itu perlindungan, tapi perlindungan itu hanya sebatas dunia. Tapi kalau Allah, kau akan mendapatkan perlindungan di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi 4 perkara lakukan. Bersyukur, sabar, memaafkan, dan selalu beristighfar. Wa qala alaihi salatu wassalam, "Liyattakhiz ahadukum lisanan zakiran wa qalban syakiran al-hadisa." Nabi bersabda, hendaklah salah satu di antara kamu memiliki lidah yang selalu berzikir. Wa qalban syakira, hati yang selalu bersyukur. Lidah berzikir, hati bersyukur. Tuh, ya. Hati bersyukur. Wa qala alaihi salatu wassalam, awwalu man yud'a ila jannati. Nabi bersabda, orang yang pertama kali dipanggil di hari kiamat, al-hammadun. Nanti di hari kiamat yang pertama kali dipanggil adalah al-hammadun. Hammad, orang yang banyak memuji. Allazi yahmadunallaha ala kulli halin. Yang memuji Allah dalam segala hal. Orang yang suka memuji Allah dalam segala hal, itulah orang yang bakal pertama kali dipanggil. Ya. Karena yang namanya bersyukur itu ada 3. Ya. Tamamu syukri salasah. Kesempurnaan dalam bersyukur 3. Antanzura manillazi a'taka fatahmaduhu. Kau harus melihat siapa yang telah memberimu, maka pujilah. Artinya kalau kita ingin jadi orang yang bersyukur, kesyukuran itu sempurna, pandai-pandailah memuji Allah, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Wa antarda bima a'taka. Yang kedua, qanaah. Ridho apa yang sudah diberikan. Itu tanda orang syukur. Kadang kita apa yang dimiliki oleh punya orang lain itu kita rasanya senang banget ketimbang apa yang kita punya. Kita punya motor. Melihat motor orang cakep. Wah, cakep banget motor orang, gue juga pengen nih. Tuh orang udah gak bersyukur tuh. Ya, motor gue begini nih. Nah, tuh orang gak bersyukur. Punya orang dia puji-puji. Punya sendiri dia jelek-jelekin. Ah, motor gue bejat begini banget. Tuh orang udah gak bersyukur. Kenapa? Karena dia tidak mau menerima apa yang ada pada dia. Tuh. Jadi nggak usah ngeliat punya orang, nikmatin yang ada. Tuh, nikmatin yang ada. Biarinlah. Yang penting ini milik saya. Saya nggak minjem.
Walaupun ini harganya mah jauh lebih murah dibandingkan yang lain, yang penting mah saya punya. Antardo bima a'toka. Rela, ridho apa yang sudah kita dapat. Itu namanya syukur. Nah, yang ketiga syukur itu ya, madama manfaatu dzalika syai' ya, fi jasadika la ta'si. Selagi manfaat nikmat itu bisa kita rasakan di badan kita, maka jangan kita durhakai nikmat itu. Selagi nikmat itu masih bisa kita rasakan di tubuh kita, di fisik kita, jangan kau durhakai. Apa yang kita rasakan? Badan sehat. Jangan durhakai badan sehat itu. Yang namanya durhaka kaitannya adalah kepada Allah. Jangan sampai kita punya badan sehat, kita gunain untuk hal-hal yang tidak berada di jalan ridha Allah. Itu tandanya kita nggak bersyukur. Dikasih badan sehat. Ya. Badan sehat kita bisa kemana nyampe. Tapi kalau ke masjid, ya, ibadah, kita nggak kerja-kerjain. Itu tandanya orang nggak mensyukuri nikmat yang ada. Padahal jangan kau durhakai nikmat itu. Dapat uang, gunain, jangan kau durhakai uang yang sudah kau dapat, sedekahin, ya, infakin. Kalau kau punya uang lebih banyak kau habiskan untuk hal-hal yang tidak untuk kaitannya ke akhirat, maka kita bukan dianggap sebagai orang yang bersyukur. Keluarin uang sekian mau habis, tapi buat sedekahnya dia nggak mau perhitungan. Itu tandanya orang yang tidak bersyukur, mendurhakai nikmat yang ia rasakan di anggota badannya. Tuh kata di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Ibnu Lais Samarqandi mengatakan begitu, kesempurnaan di dalam bersyukur itu ada 3. Bila mana 3 hal ini kita lakukan, maka kita akan dicatat sebagai orang yang telah menjadi pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Begitu. Ya, jadi selalu mengucapkan alhamdulillah, ridho apa yang sudah ada, ya. Lalu gunakan nikmat itu ke jalan yang Allah ridhoi. Udah, cakep dah orang bersyukur. Kalau sudah bersyukur, maka balasannya ya yang tadi itu, ya, akan mendapatkan perlindungan keamanan dari Allah Ta'ala. Karena kita sudah dicap sebagai orang yang pandai bersyukur. Wa ma warra fi fadli syukri wa fil amri bihi kasirun. Dan keutamaan bersyukur dan perintah-perintahnya banyak sekali hadis-hadisnya. Jadi masih banyak lagi dalil-dalilnya yang memerintahkan dan keutamaan dalam bersyukur banyak. Ya, yang penting intinya tadi kita sudah kenal bagaimana bersyukur caranya dan apa yang bakal kita dapat, keamanan, perlindungan dunia akhirat kalau kita sudah bisa menjadi orang yang bersyukur, sabar dalam menghadapi cobaan, selalu memaafkan kesalahan orang kepada kita dan mohon ampun kepada Allah tatkala kita banyak berbuat dosa. Suma qala wa aslu syukri ma'rifatul abdi wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wal karam wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu bika min ahwali amr bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.